yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Harapan dan doa saya kiranya kita semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih buat hari yang baru, buat hari ini Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan Engkau menjamah hati kami Tuhan. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya ketika firman Tuhan diberitakan, firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, berbuah-buah bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Biar hati kami, pikiran kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba juga yang terbatas ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Biar bukan hikmat manusia yang berbicara, tapi biar Allah Roh Kudus yang berbicara, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu kami, membuat kami tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan berkarya di tempat ini terlebih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membaca untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah damai yang sejati. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan damai? Damai seringkali diartikan sebagai situasi yang tenang, situasi yang teduh, situasi yang nyaman, dan bebas dari masalah. Namun saudara, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita tentang damai sejati yang sesungguhnya. Damai sejati yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa makna damai sejahtera seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan? Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada kita ada dua makna damai yang sejati. Makna yang pertama dari damai sejati adalah damai sejati meniadakan ketakutan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca ayat ini. Ayat ini berbicara bahwa ketika Yesus sudah ditangkap, sudah disalibkan, dikuburkan, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Mereka ternyata sedang mengalami ketakutan. Mereka dilanda oleh ketakutan yang begitu hebat. Sampai akhirnya apa saudara? Mereka berkumpul di satu tempat, tapi dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa? Karena mereka sangat ketakutan. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kepada orang Yahudi. Mengapa mereka takut kepada orang Yahudi? Karena mereka juga takut akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus.
Karena mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka berpikir otomatis mereka juga akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya mereka sangat ketakutan. Mereka berkumpul di satu tempat dan pintu dalam keadaan yang terkunci. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, damai yang sejati menghilangkan ketakutan. Ketika Yesus datang kepada mereka, apa yang terjadi? Seketika damai itu hilang, berganti dengan sukacita. Makanya di sini dikatakan ketika mereka melihat Tuhan, mereka apa? Bersukacita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memiliki damai yang sejati, damai itu menedakan ketakutan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hari ini saudara juga sedang mengalami rasa takut? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi takut? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Karena apa saudara? Setiap kita pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Dan tentunya masalah ini akan membuat kita menjadi takut. Masalah pergumulan hidup akan membuat kita menjadi takut. Contoh apa saudara? Sakit penyakit yang mungkin belum disembuhkan sampai hari ini. Saudara sudah berobat, tapi kok belum kunjung sembuh. Atau saudara melihat keadaan ekonomi seperti begini-begini aja. Saudara takut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup setiap bulan. Atau bagaimana dengan masa depan anak-anak? Kita masih kecil orang tuanya. Nah saudara pun diberkati oleh Tuhan kita ini. Ataupun saudara takut dengan yang belum dapat jodoh, belum memiliki pekerjaan. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut. Dan hilanglah damai sejahtera itu. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah datang hari ini bagi saudara dan saya untuk menyadarkan ketakutan itu, menggantikannya dengan damai sejahtera. Supaya apa saudara? Supaya kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa Allah sanggup menyadarkan ketakutan kita, dia menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini, di beberapa bulan terakhir ini, sejak Desember 2019 sampai sekarang ini, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sedang mengalami ketakutan. Apa yang ditakutkan saudara? Bukan rahasia umum lagi. Kita tahu bagaimana dengan penyebaran secara masif dari virus COVID-19. Seluruh dunia menjadi takut terhadap virus ini saudara. Dan muncullah kebijakan pemerintah untuk social distancing, menjauhi kerumunan untuk menghindari penularan. Muncul lagi kebijakan pemerintah physical distancing, menjauhi ini apa sentuhan fisik. Untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk seruan untuk apa lagi? Stay at home. Mengapa saudara melakukan hal demikian? Karena ternyata virus COVID-19 sampai detik ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksin yang tepat. Itulah sebabnya hanya jalan keluarnya itu yang diambil oleh pemerintah, physical distancing, social distancing, dan stay at home. Dengan kita melakukan hal ini, kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan saudara tahukah, ada begitu banyak orang ketakutan keluar rumah. Mereka ketakutan bahkan untuk membeli makanan, minuman pun takut. Ketika membeli makanan, harus cepat-cepat dicuci. Takut ada virus yang nempel. Kita pakai masker untuk proteksi diri supaya tidak terpapar virus ini. Dan saudara, begitu hebatnya virus ini sampai membuat ketakutan seluruh dunia. Saudara pun diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan kita takut. Amin. Karena kita punya Tuhan. Ketika dia datang, membuat ketakutan itu menjadi hilang. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejati bukan berarti tidak ada masalah. Bagi orang percaya kepada Tuhan, dunia boleh bergejolak dengan segala macam pergumulan, dengan segala macam tantangan, dengan sebagai macam masalah, virus di mana-mana menyebar, begitu banyak orang takut, sakit penyakit. Bahkan begitu banyak orang sudah terpapar, begitu banyak orang sudah meninggal, bahkan termasuk hamba Tuhan, pendeta sekalipun, para pejabat sekalipun sudah terpapar, dan orang menjadi takut. Namun saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita tidak perlu takut. Mengapa?
Karena ada damai yang dari Tuhan dalam hati kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan bukan berarti kita harus berada di tempat yang tenang tanpa masalah. Justru damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan artinya kita mampu tetap tenang dalam situasi yang susah sekalipun, dalam situasi yang ribut sekalipun, dalam situasi yang rumit sekalipun, dalam situasi yang begitu banyak pergumulan. Itulah damai sejati. Jadi damai sejati akan tetap tenang dalam situasi yang sulit sekalipun. Tetaplah tenang. Makanya firman Tuhan bilang apa? Tetap tenang. Dengan kita tenang, maka kita disitu melihat pertolongan Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan. Ketika kau datang kepada Tuhan, maka otomatis Dia akan menggantikan ketakutan menjadi damai sejahtera. Amin. Jadi jangan takut terhadap virus ini, saudara. Jangan takut terhadap pergumulanmu. Jangan takut terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kehadiran Kristus akan menghilangkan ketakutan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama, makna dari damai yang sejati. Makna dari damai sejati yang kedua adalah damai sejati sumbernya hanya dari Allah. Damai sejati sumber dari Allah. Saudaraku, banyak orang berpikir hatinya akan tenang atau damai, akan bahagia jika dia punya kedudukan, dia punya uang yang banyak, dia punya harta yang banyak, dia punya rumah yang mewah, mobil yang mewah. Dia akan merasa tenang. Wah, tenanglah jiwaku, di sekitarmu banyak harta dan kedudukan. Itu konsep duniawi. Ataupun orang akan merasa damai jika dia pergi ke tempat yang sunyi, untuk dia bermeditasi, untuk dia berdiam diri, atau dia pergi ke dalam gua, atau melalui mimpi-mimpi. Itu konsep orang duniawi. Damai orang duniawi. Tapi saudara tahukah, ketika dia kembali ke tempat yang ramai, apakah damai itu tetap ada? Damai itu menjadi hilang. Itu bukan damai yang sejati. Namun damai sejati yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini adalah damai sejati yang tetap tenang di tengah situasi tersulit sekalipun. Mengapa? Karena damai sejati bersumber dari Allah. Amin. Dialah yang sumber damai sejahtera itu. Bagaimana caranya kita memiliki damai sejahtera? Milikilah Yesus, sumber damai sejahtera itu. Jika Yesus ada dalam hati kita, otomatis kita memiliki damai sejahtera. Amin. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika engkau punya hubungan yang erat dengan Tuhan, masalah boleh ada, tapi hatimu tetap damai. Amin. Mengapa banyak orang yang gelisah hatinya? Mengapa orang yang merasa tidak damai, tidak nyaman? Dia tidak merasa betah, tidak ada di rumahnya. Dia merasa tidak nyaman ada di rumahnya, merasa tidak damai ada di rumahnya. Karena apa? Di rumahnya tidak ada damai. Dia tidak ingat, saudara, damai bukan dicari. Kau pergi cari damai dimanapun tidak akan temukan. Pergi ke gunung, ke bukit, ke pesta pora, kemanapun, ke kelab malam, kemana, nggak akan kau temukan damai. Karena damai bukan dicari, tapi damai itu diciptakan. Artinya apa? Kau menciptakan damai. Kita menciptakan damai di tengah-tengah masalah dan pergumulan kita. Sehingga apa? Di rumah tanggamu kau bisa merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita pulang ke rumah, hati kita merasa damai dan tenang. Jadi jangan berharap cari damai di luar. Carilah damai di mana? Di dalam rumah tanggamu, bersama keluarga, bersekutu dengan Tuhan, membangun mesbah keluarga, membangun hubungan erat dengan Tuhan. Justru di tengah situasi seperti ini, justru saat dan tepat menciptakan hubungan erat dengan Tuhan, menghubungan erat dengan keluarga. Mungkin saat ini engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusanmu, dengan pekerjaan, dengan orang-orang lain, sementara engkau lupa dengan keluargamu sendiri, lupa dengan persekutuanmu dengan Tuhan. Nah, saat inilah mari kita perbarui kembali komitmen kita. Miliki damai daripada Tuhan. Milikilah Yesus sang sumber damai itu. Maka damai itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata bahwa dalam Yohanes pasal yang di sini katakan ayat yang ke-14 ayat 27, saya akan membaca bagi kita semua. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.
damai sejahtera dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh manusia. Makanya ada lagu dikatakan, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, hanya Yesus yang menjadi jawaban kita. Hanya Yesus sumber damai itu yang membuat saudara dan saya damai. Amin. Oleh karena itu, mendekatlah kepada Tuhan, milikilah hubungan erat dengan Tuhan. Maka dalam situasi tersulit sekalipun, dalam begitu banyak masalah pergumulan apapun, kita akan merasakan damai. Amin. Karena damai sejati datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari jika engkau ingin memiliki damai sejati, milikilah damai yang berasal pada Tuhan. Karena apa? Karena damai yang berasal pada Tuhan itu meniadakan ketakutan. Dan damai itu sumbernya hanya dari Allah. Amin. Biar Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini jangan takut terhadap apapun. Jangan takut terhadap sakit penyakit, terhadap virus yang sedang menyebar di mana-mana. Apalagi terhadap virus COVID-19. Karena apa? Karena Tuhan sumber damai sejahtera ada bersama dengan saudara. Ingat ini. COVID. C. Cuci tangan. O. Olahraga. F. Vitamin. I. Istirahat. D. Doa di rumah saja. Nah, dengan saudara melakukan ini, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kami tidak perlu takut terhadap apapun, karena kami tahu bahwa damai-Mu bersama dengan kami. Damai-Mu yang akan membuat atau meniadakan ketakutan berubah menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Damai sejati itu juga Tuhan hanya datang daripada Engkau. Biar akan boleh mencari Engkau, memiliki persekutuan erat dengan Tuhan, maka damai itu menjadi bagian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Suara manusia berhenti berbicara, biar Allah Roh Kudus berbicara dalam hati kami, supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan dan mampukan kami untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.